Aku tahu ini salah, tapi kenapa justru hanya dia yang bisa mengerti aku? Di sebuah rumah megah yang sunyi di Semarang, seorang remaja dan ibu tirinya sama-sama terperangkap dalam jurang kesepian. Mereka tidak tahu, dari sanalah mereka akan menemukan arti sejati dari sebuah keluarga. Ini bukan kisah cinta terlarang, tapi sebuah perjalanan tentang dua jiwa yang tersesat, yang saling menuntun kembali ke jalan yang benar. 3 tahun setelah ibunya berpulang, Bima, seorang remaja 17 tahun yang pendiam, masih merasakan kekosongan yang dalam. Ayahnya, Joko, seorang pengusaha sukses, terlalu sibuk untuk mengisi kekosongan itu. Rumah besar mereka terasa dingin dan hampa, hanya diisi oleh gema langkah dan kesunyian. Hidup Bima yang monoton berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Rina, seorang guru berusia 33 tahun, hadir dengan senyum lembutnya, namun matanya menyimpan luka yang tak terucap. Awalnya, Bima menolaknya. Baginya, Rina hanyalah orang asing yang mencoba menggantikan posisi ibunya yang tak tergantikan. Tapi waktu, dengan caranya yang misterius, mulai mengikis dinding es di hati Bima. Mereka hidup di bawah atap yang sama, berbagi meja makan yang sama, namun tetap terasa jauh. Keduanya sama-sama kesepian. Bima merindukan sosok ibu, sementara Rina merasa terasing di rumah barunya. Dari kesepian bersama itulah, benih hubungan yang tak terduga mulai tumbuh. Bukan cinta romantis, melainkan sebuah koneksi jiwa yang langka, sebuah pemahaman tanpa kata bahwa mereka berdua sama-sama terluka. Suatu malam yang larut, suara isak tangis samar membangunkan Bima. Ia melangkah keluar kamar dan menemukan Rina duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, bahunya bergetar menahan tangis. Naluri Bima menyuruhnya untuk berbalik dan pura-pura tidak melihat, tapi sesuatu menahannya. "Kenapa, Mbak?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Rina mengangkat wajahnya, terkejut. Jejak air mata membasahi pipinya. Tapi ia berusaha tersenyum. "Kamu belum tidur?" Malam itu menjadi awal dari segalanya. Mereka mulai berbagi cerita tentang rasa kehilangan yang menusuk, tentang kesepian yang mencekik, tentang hidup yang terasa begitu tidak adil. Bima menemukan sosok pendengar yang sabar, dan Rina menemukan seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar istri baru Pak Joko. Mereka menjadi teman bicara, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Namun, semakin dekat hubungan mereka, Rina semakin gelisah. Ia adalah seorang istri dan ibu tiri. Ia sadar betul ada batas tak kasat mata yang tidak boleh mereka lewati. Ia takut orang akan salah paham. Ia takut dirinya sendiri akan salah langkah. Tapi ironisnya, hanya bersama Bima, di tengah semua ketakutan itu, ia merasa benar-benar didengar dan hidup kembali. Suatu sore yang cerah, kehangatan yang langka itu pecah. Joko, ayah Bima, pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Bima dan Rina sedang tertawa lepas di dapur, menyiapkan makan malam bersama. Tidak ada yang salah dengan pemandangan itu, tapi tatapan Joko berubah tajam, penuh curiga. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi sedingin es. Joko mulai menjaga jarak dengan Rina. Setiap percakapan menjadi formal dan kaku. Bima pun diliputi rasa bersalah yang amat besar. Ia merasa kehadirannya, kedekatannya dengan Rina, telah merusak pernikahan ayahnya. Rumah yang tadinya mulai terasa hangat, kini kembali menjadi penjara yang sunyi. Beberapa hari kemudian, Bima menemukan sebuah surat di atas meja belajarnya. Tulisan tangan Rina yang rapi tergores di sana. Saat itu, Huga Bima tahu Rina telah pergi. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, namun menusuk langsung ke jantungnya. "Maafkan aku, Bim. Aku harus pergi sebelum kita semakin kehilangan arah." Rina pergi tanpa pamit, meninggalkan kekosongan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kepergian Rina membuat rumah itu benar-benar mati. Hari-hari berlalu dalam kebisuan yang memekakan telinga. Bima mencoba menghubungi Rina berulang kali, tapi nomornya tidak lagi aktif. Di tengah kesunyian itu,
Bima mulai merenung. Ia memutar kembali setiap percakapan, setiap tawa, dan setiap momen yang ia bagi bersama Rina. Akhirnya, sebuah kesadaran menghantamnya. Selama ini, yang ia cari dari Rina bukanlah cinta seorang kekasih. Ia hanya merindukan kehangatan seorang ibu. Sosok yang telah hilang dari hidupnya. Rina, dengan kelembutannya, tanpa sadar, telah mengisi peran itu. Bima juga menyadari, mungkin Rina pun sama. Ia tidak mencari cinta terlarang. Ia hanya seorang wanita kesepian yang mendambakan sebuah tempat di mana ia bisa merasa diterima dan hidup kembali. Bukan sekadar bayang-bayang di rumah megah itu. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama tersesat, yang tanpa sengaja menemukan pelipur lara pada satu sama lain. Meski dengan cara yang salah, waktu terus berjalan, menyembuhkan luka sedikit demi sedikit. Beberapa tahun kemudian, Bima telah tumbuh menjadi mahasiswa yang lebih dewasa. Ia tidak lagi remaja pemurung yang marah pada dunia. Ia telah belajar menerima masa lalunya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu sore, saat berjalan-jalan di sebuah taman kota yang ramai, matanya menangkap sosok yang familiar. Di sana, di bawah pohon rindang, duduk seorang wanita yang sedang mengajar sekelompok anak jalanan dengan penuh tawa. Itu Rina. Wajahnya tampak jauh lebih tenang dan damai. Bima memberanikan diri untuk mendekat. "Mbak Rina," panggilnya. Rina menoleh. Matanya melebar karena kaget. Lalu sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. "Bima?" Sapanya lembut. Bima tersenyum kembali. Sebuah senyum yang bebas dari beban masa lalu. "Iya Mbak, aku cuma mau bilang makasih," ujar Bima. "Makasih, karena dulu Mbak sudah ngajarin aku sebuah pelajaran berharga, bahwa kasih sayang itu bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dan saling menguatkan. Dari kejauhan, mereka tidak perlu bersama untuk saling peduli." Kisah mereka mengajarkan bahwa terkadang kesepian bisa menyesatkan hati, tapi dari situlah kita bisa belajar tentang bentuk cinta yang paling tulus, yaitu cinta yang menjaga, bukan yang melanggar batas. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.